Kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa itu orang yang bertakwa, kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan dari sebagian yang kami berikan rezeki kepadanya mereka menginfakkan, mereka berinfak. Telah kita jelaskan makna alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan yang dimaksud dengan yang gaib mencakup semua perkara yang gaib, baik beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, qada dan qadar, dan semua perkara yang sifatnya gaib itu harus kita imani. Kemudian Allah menyebutkan sifat yang kedua daripada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu wa yuqimunas shalah. Sifat yang kedua adalah mendirikan salat. Apa itu yang dimaksud dengan mendirikan salat? Ibnu Abbas berkata, sebagaimana diriwayatkan dari Ad-Dhahhak, yaitu iqamatus shalah, itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyu' wal iqbal 'alaiha fiha. Mendirikan salat itu artinya menyempurnakan ruku, sujud, bacaannya, khusyuknya, dan betul-betul kita fokus dalam salat kita. Itu artinya mendirikan salat. Dan itu ya akhi, ya untuk bisa seperti itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita bisa khusyuk kalau Allah tidak membantu kita. Makanya pernah saya sebutkan di antara hikmah, kenapa sih kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita disuruh menjawab la haula wala quwata illa billah. Ya, hayya 'alas shalah artinya mari kepada salat. Lalu kita jawab tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Artinya yang memberikan kekuatan kita untuk sholat, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menyempurnakan sholat, khusyuknya, rukunya, sujudnya, bacaannya, tentu itu semua dari Allah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kita tidak akan bisa itu. Ada orang tidak diberikan oleh Allah kekuatan hatinya untuk sholat, sehingga malas-malesan mau sholat. Ada orang diberikan kekuatan untuk sholat, tapi tidak diberikan oleh Allah bantuan untuk khusyuk, sehingga akhirnya sholatnya sholat sih sholat, tapi pikirannya entah kemana, ya, pergi sana, pergi sini, dan yang lainnya. Ada orang yang sholat tapi dia tidak merasakan kenikmatan sholat. Yang dia rasakan sholat itu sebagai beban saja, sehingga akhirnya yang dia pikirkan bagaimana caranya selesai dari beban. Akibatnya apa? Dia nggak betah lama-lamaan dalam sholat, sehingga akhirnya dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Berarti orang ini belum dibantu oleh Allah di dalam sholatnya. Makanya Allah mengatakan wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Bagaimana? Yaitu kata-kata aqama yuqimu, mendirikan, Pak, itu mempunyai ada makna kesungguhan kita untuk betul-betul melakukan salat. Dan memang untuk ya bisa betul-betul menyempurnakan salat itu butuh kesungguhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, sulit rasanya, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum.
Makanya ya yang harus kita lakukan apa? Tentu yang pertama, kita sebelum sholat betul-betul mempersiapkan hati kita untuk sholat. Dengan apa? Dengan mengingat tentang bagaimana keutamaan sholat, bagaimana Masya Allah faidahnya sholat dalam hidup kita, pentingnya. Kemudian kita betul-betul mengosongkan hati kita dari memikirkan kehidupan dunia. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Makanya Utsman bin Affan ketika beliau mempraktekkan wudunya Rasulullah SAW, apa kata Utsman bin Affan? Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a mithla wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'atain, lalu ia salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsahu, di mana ia tidak berbicara pada dirinya tentang urusan dunia dalam salatnya itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti syarat untuk mendapat ampunan dosa-dosa yang telah lalu, yang pertama wudunya seperti wudu Rasul. Yang kedua, sholatnya betul-betul fokus, dia tidak mikirkan dunia dalam sholatnya itu. Ini berat, Pak. Ya. Karena apa sih yang bikin berat kita itu khusyuk? Apa sih yang bikin berat? Yang bikin berat itu yang pertama, ada setan namanya khinzib. Yang pertama, Pak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada setan yang memang ditugaskan, yang tugasnya, yang kerjaannya mengganggu orang sholat. Kata Rasulullah, apabila muadzin adzan, setan ini akan lari sejauh-jauhnya sambil terkentut-kentut. Kalau adzan sudah selesai, ia akan kembali. Apabila iqamah sudah selesai, ketika iqamah dikomandangkan, setan ini akan kembali lari sejauh-jauhnya. Apabila telah selesai, dia kembali lagi. Apa yang terjadi? Fayuwaswis, memberikan apa? Was-was. Wayudzakir, dan ia mengingatkan sesuatu yang tidak ingat sebelumnya. Kadang ya diingatkan, kita berusaha, terkadang di awal sholat, pokoknya saya harus khusyuk nih. Pas sholat sama setan sengaja diingetin ke pasar, diingetin ke macam-macam, Pak. Ingat ke toko, ingat ke utang, ingat, kadang kita lagi nyari sesuatu nggak ketemu-temu, pas sholat ingat, ada di sono, ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Sholatnya nggak khusyuk. Nah inilah memang, ya. Berarti perjuangan kita untuk khusyuk, kita harus melawan setan yang namanya khinzib ini. Bagaimana caranya? Tentu harus ada kesungguhan. Dengan cara yang pertama, ya, kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan sholat kita. Ketika kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kata Ibnu Qudamah, ya, hendaklah ia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kebesaran Allah, keagungannya. Apabila hati kita benar-benar merasakan kebesaran Allah, hati kita benar-benar merasakan keagungan Allah, insya Allah khusyuk, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, takbiratul ihram itu kunci khusyuknya sholat. Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'in, kata beliau, siapa yang Allah itu lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, khasya'at jawarihuhu, pasti khusyuk. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih besar dari Allah di hatinya, nggak bisa khusyuk dia. Makanya ya akhal Islam, azakumullah, kalau kita perhatikan ya, sebetulnya kekhusyuan itu tergantung kepada akidah, keyakinan kita kepada Allah. Semakin rasa takut kita kepada Allah kuat, insya Allah semakin khusyuk. Semakin hati kita mengharapkan pahala Allah, keridhuannya, insya Allah semakin khusyuk. Tapi semakin rasa takut kita kurang, rasa cinta kepada Allah juga kurang, ya begitulah kadar kekhusyuan kita. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum.
Allah mengatakan wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Kata Qatadah, iqamatus shalah al-muhafadzatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Menegakkan salat artinya menjaga waktu-waktunya, menjaga wudunya, menjaga ruku dan sujudnya. Itulah mendirikan salat. Ya, akhi, kita kalau salat itu ya, yang kita pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan sebesar-besarnya pahala dari salat. Caranya gimana dong? Caranya apa sih yang paling utama dari salat? Nah, baik, saya mau salat zuhur. Salat zuhur yang paling utama apa? Oh, untuk laki-laki berjamaah di masjid. Salat pergi berjamaah. Karena Rasulullah mengatakan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat. Taib, saya mau salat berjamaah di masjid. Apa sih yang paling utama dari salat berjamaah? Kata Rasulullah, sebaik-baik saf yang pertama. Usahakan saf yang pertama. Taib, saya ingin soal saf yang pertama. Saf yang pertama yang paling bagus yang mana ya? Kata Rasulullah, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Cari yang kanan. Saya sudah berada di saf yang kanan. Yang seperti apa? Yang khusyuk dalam sholatnya, yang betul-betul mengikuti imam dan tidak menyelisih apa? Imam. Demikian pula dia berusaha untuk memahami bacaan-bacaannya, menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, inilah ya akal Islam. Ini yang disebut dengan mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Dan ketahuilah akhi, orang yang bisa senantiasa memperbaiki salatnya, insya Allah dia akan bisa memperbaiki amalan yang lain. Karena kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat apa? Salat. Kata Rasulullah, apabila salatnya baik, maka akan baik amal yang lain. Apabila salatnya buruk, maka akan buruk amalan yang lain. Berarti baik atau tidaknya salat kita menentukan amalan yang lain. Iya. Maka kalau sholat kita nggak bagus, biasanya sih amalan kita yang lain nggak bagus. Maka dari itulah ya akhi, Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ternyata ada orang sholat tapi kok tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, apakah berarti firman Allah yang tidak benar? Enggak. Firman Allah pasti benar, tapi yang bermasalah pasti sholatnya. Mungkin sholatnya nggak tumaknina, mungkin dia memang tidak mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sholat tidak berpengaruh dalam hidupnya. Ya, sallallahu salamatul afiyah. Lalu Allah menyebutkan sifat yang ketiga, wa mimma terdiri dari min dan ma. Min di sini mempunyai makna tab'idiyah, artinya sebagian. Ya. Wa mimma, dan dari sebagian apa, razaqnahum, yang kami berikan kepada mereka rezeki, yunfikun, mereka menginfakkan. Tapi di sini tidak disebutkan oleh Allah sebagian itu seberapa besar. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Allah berfirman, katakan al-'afwa. Apa itu al-'afwa? Yaitu sesuatu kelebihan dari harta kita dari yang wajib. Karena kan kita punya, ada infak yang wajib, ada yang infak yang sunnah, Pak. Iya.
Yang harus kita infakin siapa? Hah? Diri kita pertama. Yang kedua apa? Istri kita, anak kita. Demikian pula orang-orang yang kita tanggung hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder. Kalau itu sudah tercukupi, masih ada kelebihan, nah itu yang disebut dengan al-afwa. Iya. Maka Allah menyebutkan bahwa yang diinfakkan itu yang al-af, artinya kelebihan yang dari yang wajib, dari infak yang wajib atas kita. Iya. Dan dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan bagaimana tata cara berinfak. Allah mengatakan walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan boros tapi tidak juga terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi tengah-tengah antara itu. Di sini Allah menjelaskan bahwa infak yang benar tuh kayak gimana? Tidak berlebihan alias boros, tapi juga tidak terlalu pelit. Akan tetapi infak yang benar itu tengah-tengah, nggak boros, nggak juga apa? Pelit. Iya. Kadang ada orang boros Pak infaknya itu. Ada juga kebalikan, pelit banget mau infak. Ya, 1.000 perak aja mikir-mikir. Saking pelitnya itu. Maka Allah mengatakan tengah-tengah antara itu. Walaupun ya kalau misalnya, boleh nggak Ustadz saya mau menginfakkan seluruh harta saya, tak tersisa lagi. Ya kalau antum tawakalnya kuat silahkan aja. Sebagai yang disebutkan dalam hadis, suatu ketika Umar bin Khattab berkata, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar datanglah kepada Rasulullah dan berkata, hai Rasulullah, ini setengah harta saya infakkan di jalan Allah. Umar merasa hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Tak lama Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar berkata, hai Rasulullah, ini seluruh harta saya infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, siapa yang memang dia tawakalnya kuat seperti Abu Bakar, silahkan berinfak seluruh hartanya. Kalau antum tawakalnya kayak Abu Bakar. Tapi kalau tawakalnya nggak kayak Abu Bakar, jangan mas. Ya, nanti malah bingung, waduh duit dari mana lagi nih buat usaha dan yang lainnya diinfakin semua gitu kan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Dalam surat Al-Imran Allah menyebutkan tentang harta apa yang paling bagus untuk diinfakkan. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada derajat kebaikan hingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ayat ini menunjukkan Pak, semakin harta itu semakin kita cintai, semakin besar pahalanya ketika diinfakkan. Makanya ketika turun ayat ini, seorang sahabat yang bernama Hanzalah datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya telah diturunkan kepada engkau firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai kepada derajat kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Dan sesungguhnya ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai sebidang tanah yang berada di depan masjid yang bernama Buraiha. Maka aku ingin infakkan di jalan Allah. Rasulullah bakhin luar biasa. Dzaka malun rabih, itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Ara an tuqassim baina aqaribik, aku berpendapat lebih baik kamu bagi-bagikan kepada karib kerabatmu saja. Iya, Masya Allah. Makanya salafus soleh terdahulu Pak, semakin cinta kepada harta malah diinfakin Pak.
Iya, nggak kayak kita. Kalau kita semakin cinta, semakin koret gitu kan. Iya. Maka semakin kita cinta, wah saya ini kok cinta banget sama sepatu ini ya. Udahlah saya infakin, Masya Allah. Luar biasa antum imannya. Saya ini kok cinta banget sama benda ini ya. Udahlah infakin aja. Iya. Pernah salafus soleh, ada seorang ulama terdahulu, saya lupa namanya. Dia selalu kalau dia selalu bersedekah, berinfak, banyak dia bersedekah. Sampai-sampai ada yang berkata, kamu ini terlalu dermawan. Ya, kamu itu keterlaluan dermawannya. Kata orang ini, justru saya pelit. Kok bisa gitu? Iya. Karena saya ingin harta ini jadi milik saya selama-lamanya sampai akhirat. Artinya, harta itu kalau kita infakkan, maka menjadi milik kita di akhirat nanti, Pak. Tapi kalau kita tidak infakkan, belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi buat ahli waris kita, buat maling, buat perampok, kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam, berkata ibnu Adam, mali, hartaku. Padahal hakikat harta dia, kata Rasulullah, adalah harta yang sudah ia makan atau yang sudah ia pakai lalu ia lusuhkan atau yang sudah ia infakkan. Itulah hakikat harta kita. Jadi harta kita itu yang sebenarnya yang mana? Harta kita yang sebenarnya itu yang sudah kita makan atau yang sudah kita pakai atau yang sudah kita infakkan. Kata Rasulullah, itulah hakikat harta dia. Adapun yang belum dimakan, belum dipakai, belum diinfakkan, berarti bisa jadi itu untuk orang. Iya kan, Pak? Iya. Bisa jadi buat maling, atau buat perampok, atau buat ahli waris kita. Makanya ya, salafus soleh terdahulu semakin cinta kepada harta malah diinfakin, luar biasa ini. Yang berat sekali ya, akhi, ya hal seperti itu. Kemudian saat kapan sedekah itu paling besar pahalanya? Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, khairul afdalus sadaqah, seutama-utamanya sedekah, yaitu kamu berinfak di saat sahihun syahih takhaful faqr, yaitu di saat kamu sehat, pelit, dan takut kefakiran. Di saat kita sedang pelit, ya, berarti apa, Pak? Perjuangan untuk berinfaknya besar. Perjuangan untuk melawan koret jiwa kita itu berat. Semakin berat pahalanya di sisi Allah semakin besar. Makanya saya pernah menyampaikan hadis Rasulullah sabda, dinarun berinfak dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Lalu Rasulullah ditanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Apa mungkin orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan pahalanya orang yang berinfak 100.000 dirham? Kata Rasulullah, mungkin. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, lalu ia ambil 100.000 lalu ia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham, lalu ia ambil 1 dirham diinfakkan 1 dirham. Bayangkan, Pak, kalau antum punya tabungan 1 M, 1 miliar. 1 miliar berapa juta? 1000 juta. Antum punya tabungan 1 M. Kira-kira antum kalau mau infak 1 juta gampang nggak, Pak? Merem. Iya. 1 juta merem. Duit saya masih 990 juta. Iya. Tapi kalau duit antum di kantong tinggal 50.000, belum gajian lagi, waduh,
akhir bulan lagi, duit tinggal 50.000, mau berinfak 25.000, mikir Pak, mikir gitu kan, berat banget. Aduh, duit saya cuma segini, gimana ini? Nah, disitulah di saat kita pelit, ya, di saat kita berat, disitulah nilai pahalanya jauh lebih besar. Makanya Rasulullah mengatakan, bisa jadi yang 1 dirham ini lebih bernilai di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena perjuangan dia melawan rasa pelitnya itu loh Pak. Allah tidak melihat kuantitasnya saja, tapi Allah melihat kualitas di dalam apa? Ya, di dalam perjuangan dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari infak kita. Kemudian kita dalam berinfak juga Pak, harus milih-milih, jangan asal berinfak. Ya, utamakan yang maslahat dan manfaatnya lebih besar, supaya pahalanya pun lebih besar. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya kelebihan harta, siapa yang pertama kali saya infakin? Kata Rasulullah, dirimu. Saya punya lebih dari itu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anak dan istrimu. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kepada siapa lagi saya infakkan? Kata Rasulullah, karib kerabatmu. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kepada siapa lagi saya infakkan? Kepada yang lebih dekat lagi. Maka berinfak kepada karib kerabat yang miskin Pak, lebih besar pahalanya daripada kepada teman kita yang miskin. Ya, jangan sampai kerabatnya susah, ternyata kita nggak bantu. Yang kita bantu teman kita yang miskin, salah besar. Makanya tadi disebutkan dalam hadis tadi ya, ketika Hamdalah mengatakan, hai Rasulullah, ya harta saya yang paling saya sukai ini itu Buraiha, sebidang tanah yang ada di depan masjid. Kata Rasulullah, saya memandang kamu bagi-bagikan buat karib kerabat kamu. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan 2 keutamaan sekaligus. Yang pertama, dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Yang kedua, dia tempatkan pada tempat yang paling baik, yaitu karib kerabat. Karena berinfak kepada karib kerabat itu pahalanya 2 Pak. Pahala infak dan pahala silaturahim, menyambung silaturahim. Kota Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula berinfak di tempat yang pahalanya terus mengalir lebih utama. Ya, wah ini bagus nih, Masya Allah, buat menyebarkan ilmu. Sementara menyebarkan ilmu kan pahalanya besar sekali Pak, manfaatnya pun juga besar sekali buat manusia. Akhirnya antum berinfak dalam rangka menebar ilmu. Iya, apa yang bisa saya lakukan ya? Saya mau beli CD-CD kosong saya mau isi kajian-kajian, kemudian dibagi-bagi ke orang-orang. Ya, ini ada kajian, insya Allah bermanfaat, menebar ilmu, Masya Allah. Itu Masya Allah bisa sedekah jariah untuk kita. Ilmu-ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir ya kepada pelakunya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Wah, ini ada masjid nih lagi pembangunan, ya saya cuma bisa infak 50.000. Saya nggak bisa banyak, saya ngasih 50.000 aja ya buat pembangunan masjid. Masya Allah, selama itu masjid berdiri dan ditegakkan padanya sholat, kegiatan, walaupun cuma 50.000, mengalir terus. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar sarang burung, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di dalam surga. Masya Allah.
Nah ini Pak, ya. Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Allah mensifati orang yang bertakwa itu setelah beriman yang gaib, setelah mendirikan sholat, yaitu berinfak. Kenapa? Karena berinfak itu Pak, bukti keimanan seorang hamba. Kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Kata Imam Nawawi, ay burhanun ala imanihi. Artinya bukti akan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu Pak, memang sudah sudah tabiatnya cinta duit. Saya mau tanya sama antum, siapa di antara antum yang gak cinta duit? Semua kita Pak, termasuk saya, cinta duit. Kalau ngelihat duit mah ijo. Nah tapi masalahnya Pak, ada orang yang cinta duitnya membuat hatinya terkungkung, akhirnya pelit. Ada lagi orang yang cinta duit dan cinta hartanya itu bisa dikendalikan karena keimanan dia kepada Allah, sehingga ia mau menginfakkan sebagian hartanya untuk fakir miskin. Iya. Kalau orang pelit mikirnya begini, saya udah capek-capek cari duit, enak banget saya kasihin ke orang cuma-cuma. Ya, enak dia kalau gitu. Nah ini pikiran orang pelit. Kalau pikiran orang yang beriman, dia berkata apa? Ya, gak apa-apa saya kasih cuma-cuma dan saya bantu dia. Mudah-mudahan saya dapat pahala besar di sisi Allah. Berarti itu kan menunjukkan bukti keimanan, tidak Pak? Itu menunjukkan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa ayyakum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak. Selalu Pak, Allah rendengkan sholat dengan zakat, sholat dengan infak. Kenapa coba Pak? Karena sholat itu ibadah badan yang paling agung, dan infak itu ibadah harta yang paling apa? Agung. Sholat itu menggugurkan dosa, cahaya, sedangkan infak itu memadamkan apa? Ya, api neraka. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kepada Mu'adz bin Jabal apa? Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kamu hai Mu'adz kepada pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sawmu junnah. Pintu kebaikan yang pertama puasa. Puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedangkan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan apa? Api. Masya Allah. Wa shalatul rajul fi jawfil lail. Dan salat seseorang di waktu pertengahan malam, salat tahajud. Inilah pintu-pintu kebaikan. Maka orang kalau sudah salat, sudah berinfak, berarti dia sudah memiliki dua pintu apa? Kebaikan ya akhwal Islam. Tinggal ditambah satu lagi puasa. Masya Allah. Kalau sudah terkumpul itu 3 pintu kebaikan, Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Kata-kata razaqnahum memberikan isyarat bahwa rezeki yang dimaksud di sini halal, Pak. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya sesuatu yang haram.
Ketika Allah menyebutkan di sini fa'ilnya, rozaqona, kami berikan rezeki. Ya, maksudnya rezeki yang halal. Karena tidak boleh dinisbatkan kepada Allah bahwa Allah memberikan rezeki yang haram kepada seorang hamba. Berarti ini menunjukkan juga, Pak, bahwa rezeki yang haram itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum nabung di bank, ada bunganya. Bunganya diambil diinfakin, pahala enggak? Enggak lah. Enggak bernilai pahalanya. Enggak ada pahalanya di sisi Allah. Ya, Rasul sabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib juga. Sedangkan yang haram tidak thayyib. Antum misalnya bekerja di tempat yang haram, dari sebagian gaji antum infakan, pahala enggak? Enggak ada pahalanya. Ya, percuma, enggak ada pahalanya. Karena rezeki yang haram itu kalau diinfakan tidak memberikan pahala sama sekali. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah menyebutkan sifat yang selanjutnya, siapa orang yang bertakwa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Ya, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Yang diturunkan kepada kamu maksudnya apa, Pak? Ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan sering kali saya mengingatkan, Pak, kata-kata diturunkan itu tegas menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Sebab Al-Quran itu turun dari siapa? Ya, dari Allah. Yang namanya turun itu apa? Dari atas ke bawah. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, ayusaddiquna bima ji'ta bihi minallah. Artinya membenarkan apa yang kamu bawa berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman kepada Al-Qur'an, tapi Pak, cara beriman kepada Al-Qur'an dan hadis bagaimana caranya? Tentu Pak, beriman kepada Al-Qur'an dan hadis yang harus kita imani adalah yang pertama. Wajib kita imani bahwa Al-Qur'an dan hadis wahyu dari siapa? Allah. Karena ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin Al-Qur'an itu wahyu, ada konsekuensi, Pak. Konsekuensinya bahwa kita wajib membenarkan semua yang ada pada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Karena wahyu itu enggak mungkin dusta. Ya. Enggak mungkin Allah dusta. Siapa yang mengatakan bahwa wahyu dusta, berarti sama saja menuduh Allah dusta. Maka karena kita yakin Al-Qur'an ini wahyu dari Allah, maka wahyu Allah Al-Qur'an pasti benar, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Makanya Allah berfirman mensifati Al-Qur'an, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, sama sekali tidak ada kebatilan dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada sama sekali. Wajib kita benarkan. Iya, tidak mungkin dusta. Yang kedua, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti konsekuensinya apa lagi, Pak? Konsekuensinya wajib menerima semua yang ada dalam wahyu tersebut berupa perintah dan larangan ataupun kabar dan yang lainnya. Lalu kemudian tunduk dan patuh kepadanya. Karena kita yakin ini wahyu dari pencipta alam semesta. Iya. Al-Quran ada,
Tapi kalau Al-Quran kita tidak taati, percuma lah Allah turunkan Al-Quran. Iya. Makanya konsekuensi ketika kita beriman kepada Al-Quran, ya kita berarti apa Pak? Kita harus menerima semua konsekuensi tersebut. Kita harus mempelajari Al-Quran. Makanya kan Allah menyentil kita dalam ayat-ayat supaya kita mengkaji Al-Quran. Allah mengatakan apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka ada gembok-gemboknya? Artinya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an itu tandanya hatinya sudah digembok, Pak. Iya. Ikhwatal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kalau antum dikirimi surat sama presiden, kira-kira antum penasaran nggak isinya apa? Hah? Kalau antum dikirimi surat sama menteri, ada surat dari Pak Menteri ini, apa ya isinya? Kira-kira antum penasaran nggak bacanya, Pak? Kok bisa dapat surat dari Pak Presiden gitu loh? Nah sekarang Al-Quran ini surat dari Allah pencipta alam semesta. Kenapa kita tidak penasaran ingin mengkajinya, mempelajarinya, Pak? Makanya kata Utsman bin Affan, ya, lau safat qulubukum, kalau hati kalian benar-benar bening, lama syabi'tun min kalamillahi azza wa jal, kalian tidak akan pernah kenyang dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan. Makanya akhi, ya, orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran, berarti keimanannya itu yang menyebabkan dia cinta kepada Al-Quran, Pak. Cintanya itu yang menyebabkan dia baca Al-Quran. Saya merasa heran, Pak. Herannya kenapa? Kok bisa ya salafus soleh terdahulu dalam kebanyakan para sahabat mengkhatam Quran tuh 7 hari ya Pak. Berarti kalau 7 hari, satu harinya berapa juz? Hah? Kalau mereka mengkhatam Al-Quran 7 hari, satu harinya berapa juz? Hah? Ada 4 juz. Hah? 4 kali 7 berapa? 28. 4 juz lebih lah ya. Ada lagi sahabat yang mengkhatam Quran setiap 3 hari. Berarti satu harinya berapa? 10 juz. Saya terkadang merasa heran, kok mereka bisa ya membaca Al-Quran satu hari, yang ada yang 10 juz, ada yang 4 juz. Tapi kalau kita melihat ada orang yang kuat banget lihat HP, insya Allah antum gak heran. Antum kenapa sih dalam satu hari bisa kuat banget lihat HP? Jawabnya apa? Hah? Kenapa antum begitu kuatnya ya di HP sampai berjam-jam liatin HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP? Jawabnya karena hati kita sudah dipenuhi rasa cinta kepada HP dan rasa asyik. Inilah dahulu para sahabat, hatinya betul-betul asyik dan cinta dengan Al-Quran. Inilah rahasianya, Pak. Ya. Hati itu kalau sudah merasa asyik dengan sesuatu, pasti dia akan senang dengan sesuatu itu dan akan terus ingin melihatnya. Sebagaimana kita sudah merasa asyik dengan HP, bahkan mungkin keperluan kita yang kita bawa kalau bepergian pasti apa, Pak? HP, charger, apalagi power bank. Itu yang kayaknya yang paling penting itu udah. Antum pergi, HP ketinggalan, gimana nih?
Khawatir, waduh HP-nya ketinggalan gimana ini? Aduh, mungkin lebih khawatir daripada ketinggalan istri, Pak. Ketinggalan istri, kalau istri bisa pulang sendirilah, gampang. Iya. Kenapa? Karena selama ini hati kita sudah diisi dengan apa? Iya. Cinta itu, keasikannya sudah itu. Akhirnya apa? Kita berpaling dan tidak merasa asyik dengan baca Al-Quran. Mungkin kita baca Al-Quran setengah lembar aja terasa lama begitu. Baca Al-Quran satu lembar aja terasa lama begitu. Kenapa? Karena kita tidak merasakan keasyikan ketika membaca Al-Quran. Salafus soleh terdahulu hatinya dipenuhi dengan keasyikan dan rasa cinta dengan Al-Quran, sehingga mereka lebih merasa sangat asyik dengan membaca firman-firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, ini jadi masalah buat kita, Pak, dan menjadi PR besar buat kita. Iya. Sudahkah kita kepada Al-Quran melebihi daripada kepada HP kita? Ini ya, susah memang, Masya Allah. Maka keimanan kita kepada Al-Quran harus betul-betul ada efeknya gitu loh. Kamu beriman sama Al-Quran, beriman. Efeknya apa terhadap diri kamu? Iya. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya selama ini setiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Alhamdulillah. Iya. Antum bisa langgeng itu 1 hari 1 juz. Ajib, Pak, luar biasa. Makanya kata Ibnu Mubarak, keberkahan waktu seseorang ditentukan dengan banyaknya membaca Quran. Semakin banyak baca Quran, waktunya semakin berkah insya Allah. Dan itu mujarab, Pak. Ya. Semakin sedikit baca Quran, waktu kita semakin gak berkah. Semakin banyak kita baca Quran, waktu kita semakin berkah. Betul, Pak. Ya, silakan Anda rasakan sendiri. Antum dalam 1 hari baca 2 juz, itu lebih memberikan kekuatan hati, Pak, untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain dan mengisi waktu-waktu dengan yang lebih berkah dari itu. Ini wallah sahih. Makanya kenapa sih di zaman sekarang banyak para penuntut ilmu waktunya nggak berkah? Kalau di zaman dahulu para ulama memang ya berkah banget waktunya. Sekarang nggak berkah, ya itulah dihabisi oleh HP. Ya, handphone yang ada di tangan kita itu betul-betul mencabut keberkahan waktu kita, Pak. Karena hati kita sudah betul-betul asyik dengan hal-hal seperti itu. Fallahul musta'an wa la tiklan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, itu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis. Maka konsekuensi iman itu, Pak, adalah mengkajinya, mengamalkan dalam kehidupan kita, mengaplikasikan dalam hidup kita. Kita berusaha, Pak, menyebarkan, mendakwahkan manusia kepada Al-Quran dan hadis. Karena ini konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran dan hadis, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bela hadis dari orang-orang yang ingin memalsukan. Apalagi di Indonesia ini, Pak, banyak banget orang yang berani memalsukan dan membawa hadis-hadis palsu. Di-share hadis, ternyata hadisnya palsu. Khotib-khotib Jumat terkadang bawa hadis-hadis palsu. Padahal kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Kita harus jelaskan, itu hadis dhaif, itu hadis palsu. Kenapa? Karena ini membela sunnah, membela apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya berkata apa? Membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah. Ketika dikatakan, bukankah orang yang berperang dengan pedang dan panah lebih lelah, lebih capek, bahkan membinasakan dirinya?
ternyata membela sunnah lebih utama. Kata Yahya, betul, bahkan jauh sekali. Betul Pak, karena membela sunnah itu membela modal Islam. Dasar Islam itu Al-Quran dan hadis. Kalau ini dasarnya sudah dihancurkan, Islam hancur. Tapi ketika kita membela Al-Quran dan hadis, kita sudah membela dasar Islam. Kita sudah membela modal Islam. Tegaknya Islam dengan tegaknya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya membela hadis-hadis Rasul, menjelaskan ini sahih, dhaif, termasuk jihad, Pak. Bukan perkara yang ringan itu. Kenapa? Karena ini membela ya modal Islam. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.